Halo semuanya, saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di Atrium Kota Kasablanka, Jakarta. Dan di tengah saya ini ada dua mobil Kia Carnival yang baru launching versi facelift-nya. Seperti apa? Kita simak videonya. Nah, kali ini di Kokas, Kia Indonesia baru saja meluncurkan Kia Carnival Facelift. Nah, ini menjadi versi facelift dari Kia Carnival yang sudah ada di Indonesia sejak tahun 2021. Jadi memang sebenarnya mobil ini udah legend banget ya di pasar Indonesia karena udah ada dari awal tahun 2000-an dan memang saat itu memang menjadi salah satu idaman orang untuk membeli MPV yang premium seperti itu ya. Dan kali ini di tahun 2024 mereka menghadirkan versi facelift yang ternyata jauh lebih gagah dan jauh lebih modern tampaknya seperti itu. Tapi sekedar disclaimer dikit ya bahwa untuk saat ini yang dipamerkan di Kokas itu baru ada 2 unit yang sama-sama tipe dynamic ya. Jadi di versi facelift ini Kia hanya menyediakan 2 tipe saja, yaitu tipe Dynamic dan juga tipe Premier. Nah, Dynamic ini hanya dalam opsi 11 seater, sedangkan di Premier ada yang versi 7 seater juga seperti itu ya. Nanti kita seperti apa sih bedanya tipe Premier sama tipe Dynamic? Oke, jadi kita langsung ke bagian eksterior dari Kia Carnival Facelift. Jadi kelihatan bahwa sebenarnya secara profil desainnya dia masih tetap kelihatan mengotak seperti Carnival generasi ini pertama kali muncul, tapi memang ada beberapa perbedaan di versi yang terbaru ini. Contohnya di bagian lampunya sekarang jadi kelihatan lebih lebih futuristik begitu ya. Dia mengikuti dari bahasa desain Kia yang masa kini, di mana dia memang mengikuti dari mobil listrik Kia kayak misalkan EV9 gitu ya. Itu kelihatan dari lampunya dibikin bentuk L seperti ini dan bentuknya agak vertikal seperti ini ya. Dan di dalamnya udah ada LED projector, ada 4 buah bohlam di sini. Terus juga grilnya juga dibikin agak lebih mengotak seperti itu, kesan gagah. Terus juga dia sudah ada kamera ADAS yang memang tersedia di semua tipe Kia Carnival facelift yang ada di Indonesia gitu ya. Lanjut ke bagian samping. Nah, kita langsung ke bagian sampingnya. Jadi ini memang ada satu perbedaan yang kontras antara Carnival versi 11 seater dan juga 7 seater, yaitu di bagian pelek ya. Jadi memang pelek yang untuk versi 11 seater itu mendapatkan yang lebih kecilan, itu kurang sekitar 18 inci begitu dengan ban yang lebih tebal. Sedangkan yang versi 7 seater yang versi tipe tertingginya itu mendapatkan pelek 19 inci dengan desain yang berbeda seperti ini. Nah, terus juga untuk yang kayak gini penampakannya masih agak mengotak begitu ya, dengan profil yang agak di bagian pilar A, B, C itu yang kesan sangat menarik begitu ya. Dan kita lihat di spionnya ini memang agak mengotak ya, gede banget di bagian sini seperti itu. Oh ya, tadi lupa bilang bahwa untuk yang Kia Carnival ini dia masih mempertahankan mesin diesel 2200 cc. Mesin yang dikenal sudah tangguh dan juga punya performa dan juga kiritan yang maksimal seperti itu ya. Mesin diesel 2200 cc ini sudah digunakan di Kia Carnival, Hyundai Staria, Hyundai Santa Fe yang pokoknya dalam grupnya Hyundai Kia begitu ya. Dan dipadukan dengan transmisi otomatis 8 speed. Terus kita ke bagian belakang. Nah, seperti ini penampakan belakang dari Kia Carnival Facelift. Jadi yang kelihatan berubah dari bagiannya adalah bagian lampunya. Kalau dulu kan di lampunya kan horizontal banget ya bagian sini, tapi sekarang dibikin bentuk L, lagi-lagi mirip seperti bagian depannya dan mirip sama mobil listrik Kia EV9 seperti itu. Jadi dia ada bagian vertikalnya di lurus, ada bagian L turun seperti ini ya, mirip bagian di depannya gitu. Terus juga kayak logo Kia kalau dulu di bagian sini, sekarang di bagian panel pintunya dan dibikin jauh lebih besar. Terus juga sini ada logo Carnivalnya dan memang kurang lebih seperti profilnya gitu. Terus ada wipernya nih. Oh, jadi wipernya terletakkan di bagian sini ya, di bagian tersembunyi bagian belakang spoilernya. Gimana sih ruang bagasi dari Kia Carnival Facelift? Kita langsung buka yuk. Nah, jadi udah elektrik ya, kebukanya seperti ini. Jadi ini seperti ruang bagasinya dari Kia Carnival Facelift yang versi 11 seater. Jadi kenapa dia punya ruang bagasi sebesar ini? Karena memang kebetulan joknya belakang itu masih dilipat rata sampai bawah seperti ini dan bisa muat misalkan kayak 3 buah koper sedang di sini ya, taruh di sini sebelah sini, dan ini cukup besar gitu sehingga kalau misalkan joknya nggak kepake itu bisa dipakai jadi ruang bagasinya sangat besar. Ditambah juga ada fitur kayak pour outlet segala macam gitu ya, itu menambah kepraktisan dari mobil ini. Nah, gimana sih kalau misalkan joknya tuh kepasang, yang jok si baris keempat ini yang sebelah seater? Nah, jadi kayak gini, oh agak tariknya lumayan kencang juga ya. Nah, jadi kalau misalkan joknya kepasang itu benar-benar nggak ada ruang bagasi sama sekali. Even kalau mau taruh pakai juga nggak bisa gitu ya. Dan tipe joknya itu sempit banget tuh ya kan. Jadi nggak ada ruang sama sekali. Jadi kalau misalkan mau kepake tuh harus jok yang depan itu harus dimajuin ke depan seperti itu ya. Tapi dia masih udah seat belt, ada atas suka banget di sini. Cuma memang ya agak nggak nyaman gitu ya, seperti itu.
Oke, jadi kayak gini tampilan dashboard dari Kia Carnival facelift. Jadi walaupun di sepintas sama, tapi ternyata ada beberapa perbedaan. Pertama di bagian layar tengah di bagian dashboardnya. Jadi sekarang dibikin lebih mengkurva nih bagian agak tengahnya, tapi dia membuat informasi itu sama aja gitu. Kayak ada head unit dan juga ada panel instrumen yang sekarang tampilan dengan tampilan interface yang lebih fresh gitu ya. Dan di sini tadi sama-sama berukuran 12,3 inci baik head unit sama panel instrumennya, dan panel instrumen itu dia ada udah lengkap ya, karena dia ada termasuk koneksi Android Auto, Apple CarPlay, juga ada fitur kiblat untuk bisa mengatur tahu arah kiblat di sini. Nah, terus juga di bagian tengah sini juga ada AC. AC-nya itu memang gak ada tombol-tombol lagi, jadi cuma ada layar sentuh yang nanti bakal kelihatan kalau misalkan lampunya mobil lagi nyala seperti itu. Lalu juga di bagian tengah sini, ini bagian tengahnya ini agak gede ya. Isinya apa aja? Jadi sini ada double cup holder, lalu juga ada buat transmisi model dial, model putar-putar, ada drive mode, auto hold, ada yang pakai elektrik, ada tombol-tombol, ada juga buat ventilasi dan juga buat pemanas, dan juga di bagian sini buat ngecas HP. Jadi ada buat ngecas kabel, juga buat power outlet, juga ada wireless charger di situ ya. Terus juga di sini udah ada sunroof juga seperti itu, dan dia punya konsol tengah gede banget di sebelah sini ya. Nah, lalu di bagian joknya nih, joknya tulisannya sudah warna kulit seperti ini, dan di kombinasi warna itu agak gelap ya. Jadi ada abu-abu, ada kayak coklat-coklat tua sebelah sini ya kan. Dan jok ini juga bisa diatur maju mundurnya oleh penumpang belakangnya juga di bagian jok depan ini seperti itu. Oke. Nah, jadi kayak gini penampakan jok bars kedua dari Kia Carnival facelift. Jadi karena yang ditampilkan di sini adalah yang versi 11 seater aja. Jadi memang secara penampakan joknya sendiri memang agak sederhana ya. Jauh beda dengan sama versi 7 seater yang kelihatannya mewah begitu ya. Dan karena dia sederhana, jadi secara fiturnya basic-basic aja, kayak misalkan dia ada headrest, terus juga ada isofix di sini, terus juga dia ada apa untuk buat maju mundur, gerbang secara manual gitu. Tapi kalau ngambil 7 seater karena dia lebih mewah, maka dia mendapatkan fitur premium relaxation seat. Jadi kayak semacam Alphard, Silver gitu ya. Jadi bisa diatur secara elektrik dan bisa armrest juga lebih proper seperti itu. Sedangkan ngomongin soal armrest, ini kepake kalau misalkan jok tengah ini nggak kepake sama sekali gitu ya. Jadi kan di bagian tengah sini kan ada jok tambahan gitu ya, yang bisa dipakai buat anak kecil. Tapi karena dia nggak ada headrest, jadi dia memang lebih cocok buat anak kecil aja. Nah, kalau nggak dipakai, itu bisa dipakai jadi kayak armrest buat penumpang di sebelah sini, atau bisa buat masuk ke akses buat ke jok belakangnya seperti itu. Nah, terus juga dia ada fitur pemanas jok di bagian jok bars keduanya. Tapi kalau untuk 7 seater dia ada fitur ventilasi juga. Seperti apa jok paling belakangnya? Nah, jadi kayak gini duduk di jok bars ketiga dari Kia Carnival versi 11 seater. Jadi ini bisa dibilang ini adalah jok yang paling nyaman untuk yang duduk di baris terakhir gitu. Karena kalau paling belakang sebenarnya ada jok juga. Cuman yang memang ya gitu deh, sempit, udah gitu agak rata dan lebih cocok buat anak kecil gitu. Jadi kalau misalkan nggak kepake, itu bisa di ruang bagasi yang besar, dan kalau mau ngambil barang juga gampang ngambil dari sini gitu kan. Dan secara legroom juga tadi ya pasti sama-sama luas, tapi kalau di sini juga masih lumayan lah gitu. Dan dia juga fasilitas juga cukup oke. Kayak misalkan ada USB port, Type-C pula, ada juga cup holder, dan di bagian tengah sini juga ada tirai gitu. Dan ada dua sunroof. Nah, oke, jadi udah pada tahu kan bahwa sekarang Kia Carnival facelift ini udah mendapatkan beberapa tambah fitur baru, tampilan juga lebih segar, fresh seperti itu ya, dan katanya juga lebih gagah. Dan tadi seperti yang tadi katakan di awal gitu bahwa memang Kia Carnival facelift untuk pasar Indonesia itu ada 3 tipe. Ada tipe yang dynamic yang 11 seater, ada juga premier yang 11 seater, sama juga premier yang 7 seater gitu ya. Apa sih bedanya? Tadi kita bagi dulu antara premier dynamic sama 11 seater sama 7 seater. Jadi untuk 7 seater sama 11 seater itu dia tadi peleknya kan, tadi peleknya udah beda gitu. Kalau 11 seater dapat pelek 18 inci, sedangkan yang 7 seater itu dapat yang 19 inci gitu ya. Terus juga kayak misalkan joknya itu jok tengah, terutama yang baris kedua sana, itu dia yang 11 seater itu cuma dapat pemanas gitu ya, fitur pemanas untuk memanaskan jok gitu. Sedangkan di yang 7 seater itu bukan cuma panas tapi juga ventilasi seperti. Jadi memang untuk fitur ventilasi itu yang buat mendinginkan jok gitu ya, mendinginkan badan juga, itu memang sedia lengkap di versi 7 seater seperti itu ya. Terus juga untuk yang tipe Dynamic dan Premier, kalau tipe Premier itu dia mendapatkan ada Bose speaker, premium speaker sebanyak 12 buah, dan juga ada kamera 360 derajat. Sedangkan untuk tipe dynamic seperti yang tipe Janti Kokas ini masih menggunakan kamera mundur biasa. Tapi untungnya tadi seperti yang dibilang di interior bahwa sekarang di Kia Carnival udah dapatkan tambahan
spion digital, jadi memudahkan untuk saat parkir mundur seperti itu ya. Nah untuk harga sendiri, Kia Carnival Facelift ini sudah dijual resmi di Indonesia mulai dari harga 960 juta rupiah untuk yang tipe Dynamic 11 seater seperti dipajang di Kokas ini. Sedangkan untuk tipe Premier itu harganya lebih mahal lagi, hingga yang paling mahal itu untuk 7 seater itu mencapai 1 miliar lebih dikit seperti itu. Jadi memang dia masuknya di segmen premium MPV gitu, misal segmennya Toyota Alphard gitu ya. Tapi memang yang ini memang lebih murah sih ya. Tapi walaupun gitu memang ini jadi satu pilihan lagi, terutama buat kalian yang mungkin mencoba anti mainstream lah ya. Udah gitu brand Kia, mesinnya diesel, bertenaga, irit, dan juga punya fitur-fitur gak kalah banyaknya, seperti itu. Oke, sekian dulu video mengenai Kia Carnival Facelift. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa juga klik like, share, juga subscribe channel Indra Fatan, dan sampai ke video selanjutnya. Bye-bye!